Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku, dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah untuk melakukan untuk aku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan
dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia. Maka Ia bersemayan di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami berikan Engkau makan, atau haus dan kami berikan Engkau minum? Bila manakah kami telah melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberikan Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Dan ia berkata juga kepada yang di sebelah kirinya, "Enyahlah daripadaku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini pun masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita semua dipanggil Tuhan supaya kita belajar menjadi kudus, menjadi suci. Kudus atau suci artinya seperti dalam bacaan Injil tadi, dipisahkan di sebelah kanan dari orang-orang yang berdosa yang sebelah kiri, atau kambing-kambing yang di sebelah kanan dan domba-domba sebelah kanan dari kambing-kambing sebelah kiri. Kata kudus bukan berarti hanya saleh. Kudus artinya kita adalah seperti Allah. Kita diharapkan menjadi kudus karena Allah kudus. Maka dalam bacaan pertama diungkapkan atau dikatakan, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku
Tuhan kudus, karena Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi kita dipanggil untuk menjadi kudus seperti Allah. Apa yang dilakukan seperti Allah? Yang jelas bukan seperti dalam bacaan pertama. Setelah dikatakan Tuhan Allahmu kudus, lalu janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta. Bukan seperti itu, tapi kita diharapkan sebaliknya dalam bacaan Injil hari ini. Ketika aku lapar, kamu berikan aku makan. Ketika aku haus, kamu berikan aku minum. Lalu ternyata orang benar tadi tidak mengerti kapan Tuhan aku berikan aku minum kamu. Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina itu sama dengan kulakukan kepadaku. Maka jelas hari ini dalam masa Prapaskah ini diharapkan kita berbuat sesuatu apa yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang paling hina, kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya kita peka, supaya kita punya rasa belas kasih seperti Allah sendiri. Maka Yesus seringkali melihat murid-muridnya orang-orang yang berbelas kasih, lalu dia memberikan makan, memberikan pertolongan, yang sakit lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dan bahkan yang mati dibangkitkan. Semoga semangat dan hati kita seperti Allah sendiri, kudus adanya. Artinya kita diharapkan berbuat seperti yang dikehendaki Allah, dan Allah sendiri berbuat seperti ditunjukkan dalam Kristus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.